Jadi pemirsa, para pemudik yang kemarin pulang kampung ke arah timur Jawa, kemudian Sumatera atau provinsi lainnya, ini tentunya sudah harus bersiap karena besok udah mulai masuk kerja pada hari pertama setelah libur dan juga WFA sejak 24 Maret 2025. Jadi setidaknya para pengendara ini masih memiliki waktu istirahat lah ya, sebelum akhirnya besok mulai kembali pada kehidupan nyata, yaitu kembali bekerja untuk mengumpulkan pundi-pundi cuan ya pemirsa. Jadi kalau kemarin cuan-cuannya mungkin sudah habis terpakai untuk libur lebaran yang panjang ini, sekarang saatnya kembali ke realita, mengumpulkan lagi cuan-cuan dan bagaimana nanti mengelolanya akan kita bahas di segmen berikutnya. Nah pastinya ya, yang juga menarik perhatian adalah gimana nih situasi arus lalu lintas juga di sekitaran Jakarta. Kita akan lihat ya pemirsa, kalau Anda yang sudah mulai mungkin saat ini masuk kerja, artinya kita sudah harus bersiap sama hektiknya Jakarta ya. Kita lihat pantauan tim Metro TV pada Senin pagi, sudah banyak masyarakat yang kembali beraktivitas normal. Ternyata sudah ada beberapa kendaraan yang ini terlihat macet ya di sejumlah jalan ya. Contohnya ada di mana nih Jess? Contohnya ini ada di stasiun Tanah Abang, jalanan ini ramai diisi oleh angkot yang lalu lalang, kemudian ada ojek online yang membawa penumpang atau masyarakat yang mau bepergian. Ini berbeda ya pada pekan lalu yang kosong banget sepi. Jakartanya. Nah, kita lihat lagi di Jalan Gajah Mada, kita geser ya. Gajah Mada ini tepatnya di Jakarta Pusat ya. Bisa kita lihat lebih padat lagi. Artinya memang sudah banyak yang pulang dari mudik atau justru sudah ada yang kerja juga ya hari ini seperti kita. Kalau kita kerjanya udah dari lebaran ya. Iya, dari sebelum lebarannya juga kita udah kerja nih. Betul. Nah pemirsa, karena semalam Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan ada 60% atau 1,3 juta kendaraan yang kembali ke Jabodetabek sampai dini hari tadi. Korlantas Polri juga memprediksi kalau puncak arus balik lebaran terakhir akan terjadi pada hari ini di hari Senin. Jadi apakah pemirsa sudah siap masuk kerja dan bermacet ria di Jakarta hari ini atau besok? U17 Garuda Muda saat ini tengah berada dalam optimisme dan kepercayaan diri yang tinggi. Tapi yang kita hadapi ini adalah tim juga yang sengit ya, sama-sama mendulang 3 poin. Nah bagaimana kalau Bung Wesley melihat apa saja yang harus dilakukan Garuda Muda dalam pertandingan malam nanti? Ya, tadi sudah sempat disinggung soal formasi kemungkinan ya, formasi line up. Saya setuju akan sangat berisiko untuk menggantikan gaya bermain yang sudah mendulang 3 poin menghadapi Korea Selatan yang jauh disebut-sebut lebih kuat untuk menghadapi Indonesia. Lalu kemudian kalau kita mengubah gaya karakter ketika kita memulai langkah di turnamen dengan baik, itu memang berisiko. Mbak Dela, Mbak Jessica, untuk anak-anak ini kan dari kita baru umur 17. Yang menjadi persoalan bagi pemain muda adalah konsistensi dan disiplin dalam penerapan. Jadi ketika mereka diberikan sebuah perubahan di tengah jalan turnamen yang ketika orang semua mengatakan tinggal 1 kemenangan lagi kita bisa melangkah ke Piala Dunia, mengikuti dengan kualifikasi bukan sebagai tuan rumah ketika kita jadi tuan rumah di sebelumnya. Ini kan ada ekspektasi tinggi bagi adik-adik kita. Nah, jangan sampai ekspektasi tinggi itu terganggu karena keberanian untuk mengubah gaya bermain, mengubah formasi. Jadi istilah don't change the winning team mungkin bisa berlaku sedikit-sedikit saja perubahan-perubahan itu ketika memang ada kondisi pemain yang cedera. Presiden Prabowo Subianto hari ini melakukan panen raya padi serentak di Majalengka, Jawa Barat yang dipusatkan di Desa Randengan Wetan, Kecamatan Jati 7. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut antusias oleh warga dan ribuan petani di Desa Randengan Wetan. Dalam kegiatan panen raya tersebut, Presiden Prabowo juga mengoperasikan alat sistem pertanian modern. Presiden menggunakan mesin panen combine harvester serta melakukan tanam padi dengan rotavator. Kegiatan ini merupakan bagian dari panen serentak yang diadakan di 14 provinsi dan 157 kabupaten kota di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Presiden juga menyaksikan transaksi serat gabah dari para petani oleh Bulog serta berdialog dengan sejumlah petani dari berbagai daerah. Presiden berterima kasih kepada para petani di seluruh Indonesia yang berjasa menjadi tulang punggung pangan di tanah air. Hari ini saya bahagia, ini kerja keras kita semua. Tapi ini saya anggap awalan yang bagus. Harus saudara-saudara sekalian
terutama para petani, saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara adalah tulang punggung bangsa dan negara. Banyak pihak, terutama elit-elit yang di Jakarta itu, elit-elit kita mungkin tidak merasakan betapa pentingnya para petani tugasnya. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan tidak ada NKRI. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.